Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat khairil kainat sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tanada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun warban minal bahri aw rashban minad diyami. Madad ya Sayyidi ya Rasulullah ya ashab Rasulullah. Madad ya masyayikhana ya syayikhana al-astur. Ilahi anta maqsudi wal muqaddam. Yang dimuliakan para habaib, para masyayikh, guru-guru kita, para orang tua kita, semoga mereka dijagakan Allah Subhanahu wa taala selalu, diberikan kemudahan dalam kehidupan dan terus dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian pula bagi seluruh yang hadir, Bapak Ibu, santri-santri semua, semoga Allah jagakan kita, Allah lindungi kita, Allah berkahi kehidupan kita dan Allah tolong kita agar dipermudahkan dalam segala hal dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita telah mengaji kemarin tentang berwudu dan juga doa setelah berwudu. Maka pada subuh hari ini kita akan mengetahui dan pelajari juga tentang ada doa-doa yang diamalkan oleh salafus salih ketika kita membasuh anggota-anggota wudu tersebut, meskipun itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi amalan ini adalah amalan yang dilakukan oleh salafus salih, yaitu orang-orang salihin bahkan semenjak sahabat, tabi'in dan para ulama. Halaman 79. Faslun, ini satu fasal. Ai hada faslun. Dalam tata bahasa Arab ini namanya khabar li mubtada' mahdhuf. Predikat tapi subjeknya dibuang. Takdirnya hada faslun. Nah, ini adalah satu fasal. Hada itu mubtada', subjeknya, faslun khabarnya. Wa amma du'a ala a'dha'il wudu'i, adapun doa-doa atas beberapa anggota wudu. Maaf juga kita sampaikan sedikit-sedikit ngahunya Pak ya, supaya ada anak kita yang santri. Wawu di awal kalimat, wa amma, dan adapun doa. Sementara kita tahu dan itu kata hubung dalam bahasa Arab, huruf athaf. Tetapi di sini dia tidak berfungsi, tidak ada menghubungkan dengan kata yang mana. Dia lebih kepada kata atau huruf memulai suatu kalimat. Seperti dalam Undang-Undang 45, dan sesungguhnya kemerdekaan itu tidak ada dari mana-mananya dan munculnya. Dia hanya memperindah kalimat atau memulai kalimat. Istilah nahunya wawul istinab, waw memulai kalimat. Kadar anak-anak kita khususnya yang sedang mengaji itu supaya dapat informasinya. Wa amma du'a ala a'dha'il wudu, dan adapun doa yang dibaca saat membasuh anggota-anggota wudu, falam yaji fihi syai'un 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, maka tidak ada yang datang padanya satu keterangan pun, baik berupa perbuatan Nabi yang Nabi didengar sahabat,
ataupun yang diucapkan Nabi, karena hadis itu kan dari perkataan Nabi, dari perbuatan Nabi, dari takrir atau Nabi membiarkan dan mengiyakan. Itu tidak ada, kata Imam Nawawi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sampaikan Imam Nawawi ini adalah ulama yang sangat teliti dan verifikasinya, tahqiqnya terhadap amalan-amalan yang didasarkan kepada apa yang diamalkan Nabi, dia memang luar biasa, sehingga gelaran beliau adalah muhadditsul fuqaha, ahli hadisnya para fikih, para ahli fikih. Makanya beliau ini jadi rujukan karena beliau sangat berhati-hati. Tetapi beliau tetap menegaskan, waqad qala al-fuqaha, namun sungguh telah berkata ulama ahli fikih, yustahabbu fihi da'awatun, dianjurkan, kalau bahasa fikih disunatkan di dalamnya membaca doa-doa ja'at yang datang anis salaf, daripada salafus salih, ulama salaf. Wazadu wa naqasu fiha, dan sebahagian ada yang menambahkan dari doa tersebut, ada juga yang memendekkan atau meringkas, mengurangkan doa-doa tersebut. Setiap anggota wudhu yang dibasuh itu ada doanya. Wal mutahassalu mimma qalu, maka yang disimpulkan daripada apa yang mereka katakan dalam doa-doa mereka para ulama salafus salih, annahu yaqulu ba'da tasmiyati, bahwa dibaca setelah mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ba'da tasmiyah, tasmiyah atau basmalah setelah menyebut nama Allah, maka dibaca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air yang suci. Ya, awal berwudu, waktu kita nak memulai sunnah wudu, itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa tempat boleh di awal seperti yang ini disampaikan oleh beliau, ataupun saat ingin membasuh muka. Yang penting dalam wudu, dari mulai sunnahnya kah, atau rukunnya kah, atau saat terlupa, kita tetap membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah terlewat, bacaannya bismillahi awwalahu wa akhirahu, sama dengan kita makan kemarin. Ada hadis Nabi, la wudu'a liman lam yaqra bi bismillahirrahmanirrahim, tidak sah wudu seseorang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi oleh para fuqaha mazhab Syafi'i maknanya bukan tidak sah, tetapi ini disunnahkan. Disunnahkan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dalam mazhab lain seperti mazhab Hambali, dia rukun, kalau tidak pakai bismillahirrahmanirrahim tidak sah wudu. Dalam mazhab kita dia dianjurkan, menjadi disunnahkan. Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya itu alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Setelah baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, lalu kita membasuh tangan, itu ya, basuh tangan karena air. Nanti mungkin di sini ada lengkapnya. Kalau lengkapnya itu di dalam kitab Sayyurus Sadiqin, dalam kitab Hidayatus Sadiqin karangan Syekh Abdul Somad Al-Palembani lebih dirincikan. Sewaktu kita membasuh tangan kanan, bacaannya Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan dan keberkahan. Waktu membasuh tangan kiri, wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada hal yang tidak baik dan al-halakah, celaka, sia-sia, bahaya. Berlindung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu 'indal madmadati, lalu mengatakan membaca doa saat berkumur-kumur, al-madmadah.
Allah maskini min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abada. Ya Allah, minumkanlah aku daripada telaga nabimu, telaga Kautsar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu gelas minuman yang setelah aku meminumnya tidak akan lagi ada kehausan ataupun derita selama-lamanya. Nanti di syurga kita kan diminumkan Nabi, bahkan dari telapak tangan Nabi diminumkannya satu persatu kita dari telaga Kautsarnya Nabi. Maka Nabi bilang, ana faratukum ala haudi, aku menunggu kalian di telagaku, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ini kata Imam Ghazali, kenapa kita baca? Supaya hadir khusyuk dalam hati kita. Saat kita berwudu itu khusyuk, benar-benar melakukannya karena Allah dan merasakan nikmat berwudu, berdoa, hati kita hadir. Karena dengan khusyuknya dalam wudu itu merupakan langkah awal agar kita memperoleh khusyuk dalam solat. Ini macam mana solat nak khusyuk, wuduknya terburu-buru. Sudahlah tidak khusyuk, terburu-buru, tambah lagi tidak rata, asal siram-siram, sambil ngobrol, lutut kenampaan, banyak tak kenanya. Dan di tempat yang kurang bersih, itu penyebab was-was. Kalau kita berwuduk di tempat yang kurang bersih, itu adalah salah satu hal yang menimbulkan was-was atau ragu-ragu. Setiap nak apa-apa ragu, setiap apa-apa nak ragu, dalam solat ragu. Ada orang yang niat takbiratul ihramnya itu lambat, ragu dia. Ini sebenarnya salah satu sebabnya ada masalah waktu istinja. Demikian keterangan ulama. Sehingga kalau mau takbiratul ihram itu sudah orang selesai Fatihah baru dia selesai. Allah salli fardas. Allah salli. Allah salli. Belum juga lagi. Was-was. Makanya salah satu dimulai daripada khusyuk dalam wudu. Kemudian makanya juga dianjurkan sebelum salat kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, baca Rabbi a'udzubika. Dalam satu keterangan dalam kitab fikih disunnahkan kalau kita memang takut khawatir bakal banyak gangguan dalam salat, kalau kita yakin tidak ada masalah, lanjut. Tapi kalau kita ni jenis orang yang kalau salat selalu entah ke mana-mana terbang, tahunya salam cuman, Assalamualaikum, selesai ya sudah. Dalam salat tu entah ke mana dia pergi. Kalau dia sadar jenisnya selalu seperti itu, maka disunatkan untuk yang puthu ala yasari thalathan. Kalau bahasa terjemahnya seperti orang meludah tapi tanpa angin, tanpa air. Angin cuman maksudnya. Meludah tanpa air ludah. Ke sebelah kiri 3 kali. Ini. Cuman tu harus praktek betul-betul. Allah dikit tak keluar dia marah orangnya. Yamputh namanya. Jadi dia jadi itu sunat kalau jenis orang yang merasa kalau salat tu banyak kacaunya, lalu membaca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, ya Tuhanku, a'udzu bika min hamazatis syayatin, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai syaitan hadir dalam salatku. Mari kita takbiratul ihram. Niatnya di mana? Waktu dalam
Allahu Akbar. Dalam itulah Allahu Akbar. Rukunnya itu hanya 3. Ta'arad, qasad, menengaja. Ta'arad, nyebut fardu atau tidak. Ta'yin, solat apa. Makanya usolli fardal maghribi. Itu saja yang rukun, yang lainnya sunat. Andai kita kepepet dalam hati kita, sengaja aku salat fardu maghrib, Allahu Akbar. Menjadi sebagai makmum nanti kalau baru jangan lupa, kan itu disyaratkan menyebut atau menyatakan mengikut imam. Kalau imam tidak ada diwajibkan, ya, kecuali salat Jumat. Salat Jumat baru menjadi rukun imam itu menyebut imaman lillahi ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada sah salat Jumat kalau tidak ada berjamaah. Kalau salat lain sahlah. Spesial Jumat, imam menjadi rukun nyebut imaman lillahi ta'ala. Itu adalah ungkapan menyengaja secara sadar dari dalam hati. Jadi sebenarnya dia adalah ungkapan hati, bukan terjemahan. Kita ini kebiasaan terjemah, makanya lambat. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikut imam fardu karena Allah Ta'ala. Panjang kalimatnya itu. Makanya Allahu Akbar panjangnya. Padahal makruh. Batas maksimal menurut ulama supaya jangan keluar dari makruh antara 6 dengan 7. 7 itulah paling anunian. Umumnya 6, kalau dapat lebih dikit lagi 3, macam guru Wahab tadi. Allahu Akbar. Itu mantap lagi nih. Karena sudah masuk di dalam alif dan lam tuh. Cuman kalau pendapat guru Tungkal tentu tetap ada jeda. Kalau langsung Allahu Akbar, itu di mana masuknya? Qasad ta'arad ta'yin. Jadi tetap ada sedikit jeda. Tapi jangan sampai panjang. Kalau panjang itu makruh. Kalau memang kita bisa cepat tapi masuk, ya alhamdulillah. Paling lambat seperti biasa 6 harakat. Allahu Akbar. Itu yang supaya tetap dalam koridor yang sunnah dalam tata cara bertakbir. Allahu Akbarnya itu hukumnya rukun. Tidak boleh tidak. Telinga kita dewek harus dengar. Dalam fikih. Allahu Akbar. Telinga kita wajib dengar dewek. Oleh imam dia menyaringkan supaya semua orang mendengar. Adapun ngangkat tangan itu sunnah. Andai kita tengok orang Allahu Akbar, tetap sah. Tapi lewatlah sunnah. Sunnahnya ngangkat tangan hazwal mangkibain, sejajar dengan 2 bahu, telunjuk kita dekat telinga kanan atas, kan kiri, jempol kita serata bawah, ya. Ditundukkan sedikit jari-jari. Ini bukannya buka alami, jangan dirapatkan, jangan dilebarkan, tapi alami. Macam mana kata jari kita lepas, itu aja ya. Nadukkan di kenangan kiblat. Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar itulah niat. Yang tadi ngajak aku salat maghrib, fardu maghrib. Menentukan nyebut menyatakan fardu itu rukun supaya beda dengan sunnah. Jadi ada baca-bacaan semuanya. Wa yaqulu 'inda al-istinsyaqi, saat memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air ke hidung dari hidung. Sebenarnya ada yang lebih detail, tapi ini yang disampaikan beliau lebih umum. Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatik. Ya Allah, janganlah engkau haramkan aku mencium aroma wangi kenikmatanmu dan syurgamu. Bau syurga itu 40 tahun sebelum sampai sudah keciuman bagi ahli syurga. Belum lagi sampai ke syurga tapi bau harumnya subhanallah. Sudah nikmatnya luar biasa. Itu berdoa waktu masukkan air ke hidung supaya kita tercium bau harum tuh. Beberapa pendapat pengalaman aulia Allah disebutkan, mereka tuh waktu menjelang dunia bukan hanya sudah melihat syurga tapi cium bau syurga.
menjelang ajal dicabut itu. Mereka sudah diperlihatkan mana syurganya. Bahkan harum syurganya pun sudah cium duluan. Makanya dia waktu meninggal dunia itu senyum. Tengok sudah syurganya. Jadi dalam sebuah syair sebutkan, beruntunglah orang yang dia lahir menangis, orang ketawa melihatnya. Lalu saat dia meninggal dunia, dia tertawa, orang menangis melihatnya. Meninggal sambil tertawa tersenyum, itu ciri orang ahlul jannah. Minimal nampaklah dia bahagianya. Itu tanda karena dia telah melihat syurga. Yang ngeri ini umumlah dia yang nangis waktu meninggal dunia, orang yang lain ketawa nengok dia mati. Mampuslah kau. Itu yang ngeri. Karena orang merasa aman dari bahaya dia, orang berbahagia ketika dia meninggal. Nah, yang elok itu kan orang sedih atas kepergiannya. Tapi kalau orang merasa bahagia dia telah tiada, nah orang bahagia karena gangguannya sudah selesai. Kapan dia hidup ngacau cuman gawean. Itu ciri ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebagai umat Nabi Muhammad tentu itulah keuntungan kita, bersyukur kepada Allah. Sebengak-bengak umat Nabi Muhammad yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, ujungnya syurga, dapat syafaat dari Nabi. Sebaik-baiknya orang yang tidak mau mengucapkan syahadatain, walaupun segunung emas dunia ini dia sedekah, tak ada apa-apanya, sia-sia belaka. Karena mentauhidkan Allah ini dasar dari segala-galanya. Itu waktu kumur-kumur, jangan kau haramkan aku daripada mencium nikmatmu dan harumnya syurgamu ya Allah. Kalau dalam satu keterangan, waktu kita nyium, Allahumma arihni raihatul jannah, ciumkan aku wanginya syurgamu ya Allah. Waktu mengeluarkan, wa'udzubika min su'id dar, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada bau busuknya neraka. Man karahati su'id dar, minta cium bau syurga, berlindung daripada bau busuknya neraka. Neraka itu busuknya, na'udzubillah, sudah panas membakar yang paling hebat, bau busuk terkumpul dalam neraka yang paling hebat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian saat membasuh wajah, wa yaqulu 'inda ghaslil wajhi, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari engkau putihkan wajah-wajah kekasihmu, auliamu, orang-orang beriman pada padang mahsyar nanti putih bersih wajahnya, bekas air wuduk. Maka kita mohon wajah kita waktu kita basuh muka itu sudah membayangkan itu. Ya Allah, nanti di padang mahsyar bersihkan, cahayakan, putihkan wajahku ya Allah. Waktu kita nyapu muka. Tidak, waktu nyapu muka kan banyak gawe kita. Entah sambil bercakap, entah ngayal apa-apa. Kata Imam Ghazali, eloklah baca doa supaya kita hadir hati kita. Sebab berwudu itu membersihkan anggota zahir secara zahir, hakikatnya kita juga membersihkan anggota batin kita daripada kotoran-kotoran hati. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Aku mohon putihkanlah wajahku ya Allah pada hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan ada pula wajah-wajah menjadi hitam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dan Al-Quran Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Yang hitam legam tu orang-orang kafir utamanya. Tapi kita sebagai orang yang beriman, kapan kita nengok ancaman-ancaman, kita tuh takut, merasakan jangan sampai kena ke kita.
Dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ada ayat-ayat yang ditujukan oleh Allah untuk orang kafir, misalnya tempat mereka dalam neraka, mereka akan disiksa dalam neraka, itu untuk orang kafir, bukan untuk orang beriman. Ini yang salah sekarang. Ini ayat-ayat untuk orang kafir dipakai untuk orang beriman, untuk orang Islam. Makanya terjadi pecah belah, makanya radikal, makanya ekstrim. Karena ayat-ayat untuk orang-orang yang tidak beriman dipakai untuk orang yang beriman. Misalnya terjadi kaum Khawarij waktu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dianggap mereka tak mau ikut dalil Quran, maka mereka mengatakan bahwa dua-duanya telah kafir. Dalilnya firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Orang yang tak mau memakai hukum Allah kafir orang itu. Itu diterapkannya untuk sahabat. Jadilah Khawarij. Itu salah ya. Tapi kalau kita sendiri baca Quran, takutlah pada neraka yang kekal abadi dalamnya, itu kita seakan-akan diri kita yang dicakapi Allah. Itu bagus. Tapi waktu kita mau menerapkan untuk orang, ayat-ayat seperti itu adalah untuk orang kafir. Macam gini kan, kalau kita dewek, pada hari itu banyak yang wajah putih, ada juga yang wajah hitam. Kita takut kalau kita masuk ke wajah yang hitam. Untuk diri kita bagus. Tapi kepada kaum muslimin, jangan kita bilang, hati-hati kamu, nanti wajah kamu hitam. Itu tidak sebenarnya ya. Cuman kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu 'inda ghaslil yadain, saat membasuh tangan. Nyuci tangan, membasuh dari mulai kalau kita berwuduk menggunakan keran ataupun centong. Itu kalau kita berwuduk sendiri dalam fikih disunatkan dimulai dari jari-jari, ujung jari kita ya. Ini sesuai dengan firman Allah. Setelah perintah nyuci wajah, wamsahu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku-siku sampai sini. Tapi dalam fikih kapan, mudah-mudahan tidak sampai begitu, atau boleh jadi suatu saat ada yang mewudukkan kita, dia pakai centong mewudukkan kita, maka menyiramkannya dari siku. Kalau orang yang menyiramkan, kalau kita dewek, kita dari ujung-ujung jari. Wallahu a'lam. Baca Allah ma'atini kitabi biyamini. Waktu masuk tangan tu, ya Allah, berikanlah kitab catatan amalku dengan aku terima dengan tangan kananku. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali, ya Allah, janganlah beri catatan amalku itu pada tangan kiriku. Sebab kalau nerimanya tangan kanan, tanda baik. Nerimanya tangan kiri, tanda celaka. Bagilah kitab catatan amalku itu ya Allah pada tangan kananku, aku nerimanya. Jadi kita sambil berwuduk itu sudah bayangan dan pikiran kita sudah ke sini. Ya Allah, di hari akhirat nanti setelah padang mahsyar itu nanti catatan amal ditimbang dan kita menerima catatan tersebut, bagilah pada tangan kananku ya Allah. Itu saat basuh itu ya. Jangan sampai tangan kiri ya Allah. Wa yaqulu 'inda mashir ra'si, dan membaca berdoa ketika mengusap kepala. Kalau anggota yang lain namanya membasuh, spesial kepala mengusap. Kalau sunnahnya kan, kalau kita dalam mazhab Syafi'i sunnahnya sama dengan mazhab yang lain yang wajib, yaitu membasuh seluruh kepala. Ambil air, tempel di sini, basuh seluruhnya. Sampai ke belakang, depan lagi. Ambil lagi, basuh lagi, air, ginikan lagi. Jangan gini-gini. Gini-gini ini kalau tak sempat cuman, kalau darurat. Ada kemudahan dalam mazhab Syafi'i sah membasuh sebahagian kepala. Ini karena mentang-mentang boleh
membasuh sebagian kepala asal jadi cuman. Tapi jangan dulu. Itu ya. Tapi kalau kita misalnya darurat, nak cepat, boleh. Tapi tetap di bahagian ubun-ubun. Tidak sah membasuh ujung rambut yang terjulur. Tak mau betel rusak. Jadi ujung rambut cuman yang di sudah dekat mata ni ada rambut dikit, ambil air gini-gini kan, itu dah sah. Tetap di bahagian an-nasiyah namanya, nawasi. Daerah ubun-ubun ni itu yang dibasahkan gitu ya. Kemudahannya kan bagi perempuan ni dalam mazhab Syafi'iyah, makanya kapan di tempat umum tak perlu buka jilbab. Cukup gini kan cuman masukkan tangan dikit. Itu ya. Masukkan tangan dikit. Itu karena untuk kemudahan. Sah dalam mazhab kita membasuh sebahagian. Tapi upayakan kalau kita berwudu, itu tadi. Ya, keterangannya ini tempel di dekat tepi mata kita begini, lalu jari-jari kita balikkan sampai 3 kali ulang. Baik lagi, ulang lagi dan sebagainya. Apa doa yang dibaca? Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambut-rambutku, kulit-kulitku ni tersentuh daripada api neraka. Jangan sampai tersentuh api neraka ya Allah. Seujung rambut pun jangan ya Allah. Itu waktu basuh. Kita bayangkan langsung minta perlindungan Allah, jangan sampai. Jadi hadir hati kita. Wa azillani tahta zilli arshika, dan lindungi aku di bawah lindungan arasmu. Yauma la zilla illa zilluk, saat pada hari tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindunganmu. Itu di padang mahsyar. Matahari itu dekat dengan kepala kita. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya saking panasnya. Kita mohon kepada Allah mendapat perlindungan, dinaungi naungan arash, tidak ada panas. Macam kena AC yang enak, malah lebih enak lagi ya. Subhanallah. Pada hari itu ada orang yang duluan dipanggil Allah. Dalam hadis, liyakum man ajru 'ala Allah. Silakan masuk duluan ke syurga. Di antaranya nih banyak yang di antara itu. Di antaranya siapa ya Rasulullah yang duluan disuruh masuk syurga? Yang Allah bilang pahalanya langsung Allah beri. Al-afuna 'anin nas, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Masuk duluan. Kau pemaaf kata Allah, kau baik waktu syurga. Kau tak ada pendendam, kau suka memaafkan orang. Termasuk yang duluan. Yang dermawan. Pokoknya nanti semuanya ada orang yang dipanggil semua pintu syurga. Ada pintu solat, ada pintu puasa, ada pintu zakat. Kalau memang semuanya dilakukan, semuanya manggil. Come on. Katanya. Yang ngerinya itu, naudzubillah ya. Yang ngerinya dicuci dulu. Cuci dulu sebentar. Bentar Bahkan ada satu riwayat, ada yang memang tak masuk neraka dah. Yaitu azab neraka yang paling ringan adalah memakai terompah neraka, sandal dari api neraka. Dia tidak ada masuk neraka dah, cuman makai sandal api neraka. Cuman sekali tersarungkan kaki, menggurak otak, langsung mendidih. Macam kena masak. Itu ya, langsung mendidih otaknya. Itu seringan-ringannya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah kami syurga bighairi hisab, tanpa dihitung, tanpa disiksa, wala iqab. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya, khususnya doa-doa terkait berwudu. Insyaallah nanti kalau ada yang mudah, ini di internet banyak, tolong dicarikan, di-sharekan supaya dapat nanti diamalkan oleh setiap kita, diprint atau dilihat-lihat sambil wudu, atau beloknya dipelajari tentunya ya.
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.